Bab 949. Yuan He kelelahan saat mendengar kata-kata itu, dan agak tidak bisa berkata-kata. Mengenai konferensi pers yang diadakan oleh Li Qianhui hari itu, dia juga mendengar bahwa dia tahu cairan mulut ini menyebabkan penyakit dan kematian sepertinya disebabkan oleh seorang dokter misterius. Jika demikian kasusnya, Rong Huan membunuhnya. Banyak orang benar-benar pantas dipotong. Sebagai roh bayangan Departemen Pesawat Militer, Lin Yu bertanggung jawab untuk melindungi Tiongkok dan rakyatnya. Memang wajar dan legal untuk membunuh Rong Huan secara langsung. Bagaimanapun, identitas Rong Huan bukanlah orang biasa, karena dia berasal dari sekolah kedokteran misterius. Dia secara alami harus berada di bawah kendali pesawat militer. Ketika Lin Yu mengatakan ini, momentum besar keluar dari tubuhnya, dan langkahnya menuju Rong Huan tidak bahagia, tetapi setiap langkahnya sangat tegas. Tampaknya hari ini dia telah memutuskan untuk membunuh Rong Huan, yaitu, saya Raja Surga. Saya tidak bisa menghentikannya. Setelah pingsan beberapa kali, Rong Huan, yang terbangun kembali, juga memperhatikan aura pembunuh Lin Yu. Tubuhnya bergetar seperti sekam lagi, wajahnya pucat karena ngeri. Melihat Yuan He menghabiskan kekuatan terakhirnya, dia berbisik, Direktur Yuan. Tolong aku. Ekspresi Yuan He tenggelam, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, Jia Rong, bahkan jika kamu mengatakan bahwa dia membunuh ribuan orang, harus ada bukti, setidaknya mari kita bawa orang kembali untuk menyelidiki dan menyelidiki. Dia berpikir untuk menyelamatkan nyawa Rong Huan dulu, dan kemudian menjadi penengah di masa depan. Saya telah menyelidiki dengan sangat jelas. Lin Yu berkata dengan ringan, tidak perlu membuang waktu. Tidak, saya tidak setuju, saya meminta untuk melanjutkan penyelidikan. Yuan He berkata dengan wajah dingin, aku memerintahkanmu untuk berhenti. Lin Yu melirik Yuan He, tidak berbicara, dan masih berjalan menuju Rong Huan. Dia Jia Rong. Yuan He menatap, berseru dengan marah, apakah kamu akan tidak taat? Mengatakan dia memberi isyarat, sekelompok personel militer yang datang bersamanya segera mengepung Lin Yu, memegang pistol hitam di tangan mereka. Ini adalah anestesi khusus yang khusus digunakan untuk menangani master seni yang mendalam. Senjata. Selain itu, beberapa orang telah berdiri di depan Rong Huan yang terluka parah, memegang belati tajam-tajam di tangan mereka, dengan rasa penjaga yang kuat di mata mereka, seolah-olah Lin Yu berani melangkah maju. Mereka akan menyerang Lin Yu tanpa ragu-ragu. Lin Yu merasa sedih yang tak bisa dijelaskan ketika melihat ini. Dia tidak berharap bahwa saudara-saudaranya dan rekan seperjuangannya suatu hari akan mengarahkan senjata ke arahnya. Li Zhensheng dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat situasinya. Mereka bergegas, dan mereka ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka tiba-tiba dimarahi oleh Lin Yu. Mereka hanya mendengar dia berteriak dengan suara yang dalam, Saudara Li, Saudara Bu, ini adalah masalah internal Departemen Pesawat Militer kita. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar, Anda tidak boleh ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memalingkan muka. Li Zhensheng dan yang lainnya mengertakkan gigi, saling memandang, tetapi tidak berbicara. Apa yang aku tanyakan padamu, apa kamu dengar? Lin Yu berteriak dengan marah lagi, dia tahu konsekuensi dari menyerang anggota Departemen Pesawat Militer. Ini pada dasarnya berbeda dengan menyinggung dokter misterius. Jadi mereka tidak ingin Li Zhensheng menyinggung Departemen Militer demi mereka sendiri. Selain itu, Li Zhensheng dan yang lainnya terluka parah. Mereka bukanlah lawan dari sekian banyak anggota Departemen Pesawat Militer. Mendengarnya, Li Zhensheng dan yang lainnya segera mengertakkan gigi dan setuju, semua dengan mata merah, mata retak, kepalan tangan, dan banyak keengganan di hati mereka. Mereka tidak tahu mengapa suaminya dengan jelas melakukan sesuatu untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang, mengapa Yuan He ini mengubah hukum dan memblokirnya. Ingatlah bahwa Anda adalah anggota Departemen Pesawat Militer.
Yuan He memberikan suara dingin. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, meskipun saya masih bertindak sebagai direktur, menurut peraturan, saya memiliki kekuatan untuk memberi perintah kepada roh bayangan. Kamu juga tahu akhir dari pelanggaran perintah komandan, jadi berhenti dan serahkan yang lainnya. Aku akan menanganinya untukmu. Lin Yu mengabaikannya, memandang semua rekan di departemen pesawat militer di sekitarnya yang menatapnya. Ekspresinya mengerikan, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, saudaraku, maafkan aku, kami adalah saudara dan saudari yang sama, tetapi hari ini saya menganiaya. Ini adalah kesalahan He Jiarong bahwa kamu menghunus pedang ke arahku. Semua anggota Departemen Pesawat Militer mengubah ekspresi mereka sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka saling melirik, dan ada jejak rasa malu dan malu di mata mereka. Ya, mereka adalah rekan berdarah dalam pertarungan. Pedang itu saling berhadapan. Selain itu, banyak dari mereka masih menjadi pengagum Lin Yu, dan mereka semua mengagumi Lin Yu, tetapi mereka juga tanpa sadar, sebagai anggota Departemen Pesawat Militer, mereka harus mematuhi perintah. Ketika Yuan He mendengar kata-kata Lin Yu, dia sedikit menghela nafas. Faktanya, sejak pertemuan pertukaran terakhir, dia juga sangat mengagumi Lin Yu. Jika bukan karena Rong Huan, dia tidak akan memiliki konflik besar dengan Lin Yu, dan menghela nafas tanpa daya. Jiarong, aku juga dipaksa untuk tidak berdaya, menurutmu aku hanya ingin menghentikanmu. Tapi pria yang gagah, dia harus berdiri tegak di dunia dan memiliki hati nurani yang bersih. Lin Yu mengabaikan kata-kata Yuan He sama sekali dan berkata dengan lantang, lebih baik melanggar perintah daripada melanggar hati nuranimu. Begitu suara itu jatuh, tubuh Lin Yu tiba-tiba mulai tiba-tiba, dan Pure Jun Sword di tangannya bergetar, bergegas menuju beberapa orang yang berdiri di depan Rong Huan dalam kilat. Beberapa orang yang berdiri di depan Rong Huan melihat momentum terburu-buru Lin Yu terlalu luar biasa, karena panik, atau karena alasan lain, mereka mendorong mereka ke samping dengan tabrakan, dan memberi Lin Yu keluar. Satu saluran. Apa yang kamu lakukan? Wajah Yuan He berubah drastis saat melihat ini. Teriak marah. Buru-buru berteriak di sisi lain pria itu, tembak. Tembak. Begitu suaranya jatuh, semua pria bersenjata menarik pelatuknya dengan terburu-buru. Dengan begitu banyak senjata yang ditembakkan pada saat yang sama, kecepatan peluru aneh dan jangkauannya begitu besar sehingga Lin Yu tidak bisa menghindarinya, apalagi Lin Yu bergegas ke Rong Huan saat ini, tidak banyak ruang untuk dihindari, dia juga jelas ingin membunuh Rong Huan sebelum dia dibius. Tapi yang mengejutkan adalah setelah selusin peluru ini ditembakkan, tidak ada satupun dari mereka yang mengenai Lin Yu, entah digosok ke bahu dan samping Lin Yu, atau mengenai telapak kaki Lin Yu. Apa yang lebih tidak masuk akal adalah bahwa beberapa peluru langsung ke langit. Lin Yu tidak merasa sedikit terkejut melihat begitu banyak senjata ditembakkan ke arahnya, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Setelah bergegas ke Rong Huan, pedang sengit menembus bagian belakang hati Rong Huan. Engah. Tubuh Rong Huan bergetar tiba-tiba, dan seteguk darah muncrat dalam sekejap. Sebelum dia bisa berteriak, dia mengangkat kepalanya dengan berat, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Matanya terbuka lebar, ekspresi di matanya meredup dengan cepat, dan tidak ada suara. Sejak itu, kehidupan wakil kepala keluarga dokter misterius juga telah berakhir sepenuhnya. Semua kekayaan, ketenaran dan kekayaan, semuanya dalam asap. Huaner, ada apa denganmu Huaner? Pada saat ini, telepon di sebelah Rong Huan tiba-tiba membuat panik dan berteriak, Rong Hesu lah yang belum menutup telepon. Huaner. Bentak. Lin Yu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi, dan langsung menghancurkan telepon. Brengsek. Yuan He melihat kematian tragis Rong Huan, matanya tiba-tiba membelalak. Dia hampir memuntahkan seteguk darah, dengan gemetar menunjuk ke Rong Huan, yang benar-benar diam, dan tergagap, Rong. Kemudian wajahnya merosot,
dan dia berteriak pada semua pria bersenjata, apakah kalian semua sampah? Anda bisa menembak ke langit saat menembak, apakah Anda membiarkan Anda menembak bintang? Saat dia berkata, dia segera berbalik dan terus berteriak dengan marah pada beberapa orang yang tadi menjaga Ronghuan, dan kamu, kenapa kamu bersembunyi? Beberapa orang segera menundukkan kepala dan berbisik, ketua dia terlalu kuat, kita tidak bisa menahan. Sial. Apakah Anda menolaknya? Dada Yuan He sakit karena amarah, dan tubuhnya penuh dengan darah, tapi saat ini Ronghuan sudah mati. Dia sudah tidak mampu untuk kembali ke langit, dia hanya bisa menghela nafas dan menghela nafas, dan pada saat yang sama dengan gemetar menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata, Jiarong, kamu telah menyebabkan bencana kali ini. Kamu telah menyebabkan bencana yang serius. Seseorang, biarkan aku menangkapnya. Kembali. Anggota Departemen Pesawat Militer saling pandang, ragu-ragu. Apa? Bahkan kamu harus melawan. Yuan He gemetar dengan keras. He Jiarong berterima kasih padamu saudara. Lin Yu berterima kasih kepada semua rekan dan rekannya dalam rasa terima kasih atas apa yang terjadi barusan, dan kemudian melemparkan pedang di tangannya ke arah Li Zenseng. Tubuh pedang itu bergetar dan menembus tanah di depan Li Zenseng. Kemudian Lin Yu mengulurkan tangannya. Dia berkata dengan tenang, aku akan pergi denganmu.